Halo semuanya, perkenalkan saya Jerry Pujawan dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Pernahkah teman-teman bayangkan bagaimana rasanya kita hidup tanpa internet berhari-hari di tengah situasi yang krisis? Tidak bisa mengabari keluarga, tidak bisa mengakses layanan perbankan, bahkan rumah sakit pun kesulitan dalam mengakses data pasien. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa di era modern saat ini, internet bukan hanya sekedar hiburan belaka, melainkan hak asasi manusia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pun telah mendeklarasikan sedemikian bahwasannya internet adalah hak asasi dasar. Di Indonesia, teman-teman, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pun sudah diatur tegas dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Teori seringkali berbenturan dengan realitas. Pada bulan Agustus hingga September 2019 terjadi eskalasi unjuk rasa besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Merespon penyebaran hoaks dan potensi konflik, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Presiden, mengambil tindakan pemutusan akses internet secara total atau blanket shutdown. Tindakan ini memicu polemik hukum yang bermuara pada gugatan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan SafeNet ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Perkara nomor 230-G-TF-2019-PTUN Jakarta ini menjadi sangat bersejarah. Hari ini kita akan membedah kasus tersebut melalui kacamata hukum administrasi negara dan hak asasi manusia. Oke, baik teman-teman, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Jadi di PTUN ini objek sengketa dalam kasus ini cukup menarik teman-teman. Kalau biasanya yang digugat adalah surat keputusan daripada pemerintah itu sendiri, yang mana surat keputusannya itu tertulis, dalam perkara ini yang digugat adalah tindakan faktual pemerintah di lapangan, atau dalam hukum administrasi biasanya disebut faithfully handling, teman-teman. Nah, rangkaian ini meliputi throttling atau perlambatan dan juga pemutusan layanan internet oleh pemerintah. Nah, tapi di sini teman-teman, pemerintah berdalih tindakannya ini adalah diskresi atau fresh air mission, yang mana tujuannya adalah untuk meredam kerusuhan. Tapi teman-teman, pertanyaannya, apakah si diskresi ini diskresi yang dilakukan oleh pemerintah memiliki batasan atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Tentu saja, diskresi ini tidak boleh melampaui batas hukum atau menjadi tindakan yang sewenang-wenang, teman-teman. Karena kalau kita melihat daripada kepentingan yang ada di Papua ini, terutama dalam hal pembatasan akses internet, itu sudah bisa dikatakan tindakan yang sewenang-wenang, karena yang tujuan awalnya adalah untuk meredam hoax yang ada malah menimbulkan kerusuhan yang cukup bisa dibilang chaos, teman-teman. Nah, si penggugatnya ini ada SafeNet dan juga AJI, teman-teman, atau Aliansi Jurnalis Indonesia, yang mana penggugat ini mendalilkan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan atau yang biasanya disebut OOD, teman-teman, Onrehmatic Overseehder. Ada beberapa dalil utama yang diajukan oleh AJI dan juga SafeNet, teman-teman. Yang pertama adalah pemerintah dianggap cacat wewenang atau ultravires. Undang-Undang ITE hanya memberi wewenang untuk memblokir konten yang melanggar hukum, bukan mematikan seluruh infrastruktur jaringannya. Oke teman-teman, merujuk kepada gugatan pertama ini atau dalil yang utama ini, kita bisa tahu teman-teman bahwasannya yang dilakukan oleh pemerintah ini cacat dalam hal wewenangnya. Karena apa? Tujuan awalnya adalah memblokir konten ini untuk mencegah adanya hoax. Akan tetapi yang dilakukan pemerintah ini adalah bukannya upaya untuk menghentikan hoax, tetapi mematikan seluruh infrastruktur jaringan yang ada di Papua itu sendiri. Ini tentunya amat sangat menyebabkan banyak permasalahan baru. Kemudian yang kedua, tidak adanya deklarasi keadaan bahaya atau darurat sipil dari Presiden secara resmi, teman-teman. Sehingga alasan keamanan nasional ini bisa dibilang cacat secara prosedural, seperti itu. Kemudian yang ketiga,
tindakan massal ini melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya dalam asas proporsionalitas dan kecermatan. Seperti itu. Lalu, gimana sih teman-teman Majelis Hakim PT UN Jakarta ini bisa memutus perkara ini? Jadi, hakim ini menunjukkan keberanian yang bisa dibilang luar biasa, teman-teman. Amat sangat luar biasa karena sudah mengabulkan gugatan si penggugat ini, alias si AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan juga SafeNet. Yang mana hakim menyatakan kalau tindakan pemutusan internet di Papua ini adalah PMH dari pemerintah atau perbuatan melanggar hukum dari si pemerintah. Ada dua pertimbangan hakim yang sangat menarik teman-teman dan perlu kita soroti. Yang pertama adalah analogi lumbung padi, yang mana hakim ini menggunakan penafsiran ketat dalam Undang-Undang ITE. Karena Undang-Undang ITE ini hanya mengizinkan pemblokiran konten. Tindakan pemerintah yang mencabut jaringan secara total diibaratkan oleh hakim seperti membakar lumbung padi yang hanya membunuh seekor tikus pada tujuan awalnya, akan tetapi selumbung-lumbungnya kebakaran, teman-teman. Ini perumpamaan yang bisa dibilang cemerlang banget ya, karena di sini hakim menggambarkan betapa tidak proporsionalnya tindakan tersebut. Jadi yang tadinya bertujuan cuma awalnya mencegah hoax, akan tetapi akses internet yang ada di Papua ini jadi dimatikan total, teman-teman. Itulah kenapa si hakim menggunakan analogi lumbung padi ini. Nah, yang kedua ada standar HAM internasional, teman-teman, yang mana hakim ini memakai instrumen HAM internasional yaitu Siracusa Principle, yang mana segala pembatasan hak berekspresi harus lolos three-part test, yaitu diatur dalam undang-undang, punya tujuan yang sah, kemudian yang terakhir adalah mutlak proporsional. Jadi teman-teman, tindakan blanket shutdown ini bisa dibilang gagal memenuhi parameter tiga itu tadi. Gagal secara diatur dalam undang-undang, tidak punya tujuan yang sah, kemudian mutlak profesional juga tidak bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Karena gagal memenuhi parameter tersebut, teman-teman, mengorbankan si masyarakat sipil atau masyarakat luas demi mengejar sekelompok kecil provokator. Jadi gimana sih teman-teman untuk solusi ke depannya supaya negara ini bisa aman dan hak asasi manusianya ini tidak terlanggar? Lantas bagaimana sih teman-teman solusi ke depannya atau solusi agar negara kita ini bisa tetap aman dan hak asasi manusia yang ada di dalamnya itu tidak dilanggar, teman-teman? Nah, berdasarkan analisis hukum ini ada 3 rekomendasi yang akan saya berikan. Yang pertama, pemerintah harus beralih dari blanket shutdown ke target blocking atau bisa dibilang pemblokiran yang terarah. Supaya apa sih teman-teman? Supaya layanan dasar internet warga ini nggak jadi korban. Karena teman-teman bisa membayangkan sendiri di sini, kalau pemerintah malah memblokir seluruh akses internet yang ada di Papua, yang ada bisa menyebabkan masalah-masalah baru. Seharusnya pemerintah ini bisa dan hanya fokus kepada si pemblokiran yang terarah ini, teman-teman. Supaya apa? Supaya menghindari kericuhan baru. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan blokiran ini itu harus ditarget. Kemudian yang kedua, perlu dibuat aturan turunan atau SOP kedaruratan digital yang ketat dan transparan. Kenapa sih demikian, teman-teman? Karena di negara kita ini masih belum ada nih aturan turunan atau SOP kedaruratan digital, yang mana itu amat sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga, harus ada perlibatan antara lembaga independen seperti Komnas HAM, teman-teman, dan juga ombudsman lain sebelum melakukan pembatasan ruangan digital. Demi apa, teman-teman? Demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Seperti itu. Tindakan pemerintah memutus jaringan internet di Papua pada tahun 2019 ini secara sah bisa dibilang adalah PMH atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan ini bisa dibilang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, melampaui Undang-Undang ITE, melanggar AUPB, kemudian cacat secara prosedur tata negara darurat.
Jadi teman-teman, putusan PT UN ini bukan hanya dan bukan sekedar kemenangan hukum, tetapi tonggak bersejarah bagi demokrasi kita, bahwasannya demokrasi di kita ini masih bisa diupayakan dan diusahakan supaya kedepannya bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Seperti itu teman-teman. Kedepannya dan harapannya mudah-mudahan pendekatan hukum pidana bisa menyasar pelaku yang mana bisa dibilang spesifik teman-teman. Sis putusan tata usaha negara nomor 230 2019 Jakarta mengenai pemutusan jaringan internet yang ada di Papua. Sekian, terima kasih teman-teman.